What do you think about learning English? Is it easy or is it difficult? Is it boring or is it interesting? Kamu pasti pernah ditanya pendapat kamu tentang suatu tema atau suatu topik. Dalam bahasa Indonesia, kita sering mengawali pendapat kita dengan frase "saya pikir", "menurut saya", "menurut pendapat saya". Nah, bagaimana dalam bahasa Inggris? Ya, sama. Dalam bahasa Inggris, kita juga bisa menggunakan beberapa frase yang kita gunakan di awal kalimat untuk menyatakan pendapat. Frase apa saja itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Triharwanto. I want to talk about 7 ways to express or to give your personal opinion. Ya, saya akan memberikan 7 cara untuk mengungkapkan atau menyatakan pendapat dalam bahasa Inggris. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe channel ini, please subscribe and ring the bell. Karena di channel ini kalian bisa belajar bahasa Inggris dengan mudah dan menyenangkan. Let's have a look 7 ways to express your personal opinion. Yuk, kita lihat 7 cara atau 7 frasa yang digunakan untuk mengekspresikan atau menyatakan pendapat. The first phrase is I think. I think, saya berpikir. I think adalah suatu frasa yang sangat sering dan sangat umum digunakan. Karena frasa ini bisa digunakan dalam situasi formal maupun informal. I think biasanya diikuti dengan noun sebagai subjek atau gerund. Contohnya, I think English is very interesting subject. Menurut pendapat saya atau saya pikir, bahasa Inggris adalah pelajaran yang sangat menyenangkan. The second phrase, frasa yang kedua adalah in my opinion. Dalam bahasa Indonesia, in my opinion artinya menurut pendapat saya. Frasa ini juga sering digunakan untuk mengungkapkan pendapat. Penggunaannya sama dengan I think, yaitu di awal kalimat. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. In my opinion, living in the village is more comfortable than living in the city. Menurut pendapat saya, tinggal di desa itu lebih nyaman dibandingkan tinggal di kota. The next, I reckon. I reckon has totally same meaning with I think. Jadi, I reckon ini artinya sama persis dengan I think. Ini kita bisa gunakan agar percakapan kita lebih bervariasi. Penggunaannya juga di awal kalimat sebelum pendapat. I reckon drinking orange juice make us fresh. Menurut saya atau menurut pendapat saya, minum jus jeruk membuat kita lebih segar. The third phrase atau frasa yang ketiga yaitu for me. Frasa for me biasa digunakan untuk situasi yang tidak begitu formal atau tidak begitu resmi. Dengan menggunakan frasa for me, kita ingin menyatakan bahwa pendapat kita atau apa yang kita nyatakan itu sesuai atau cocok dengan kita. Namun, belum tentu sesuai atau cocok dengan lawan bicara kita atau orang lain. The example, for me, instant noodle is very yummy. Untuk saya, menurut pendapat saya, instant noodle, mie instan itu sangat enak atau sangat lezat. The fifth phrase atau frasa yang kelima yaitu I believe or I believe that. Kamu bisa menggunakan frasa I believe ini diikuti dengan that ataupun tidak. Jadi I believe atau I believe that arti dan fungsinya sama, yaitu untuk menyatakan pendapat. Namun, frasa I believe and I believe that ini akan memberikan kesan yang lebih kuat atau lebih yakin dibandingkan kalian menggunakan I think. Contohnya, I believe that we need a lot of calories to do some hard job. Menurut pendapat saya atau saya yakin, kita membutuhkan banyak kalori untuk melakukan pekerjaan yang berat. The next phrases atau frasa yang keenam yaitu from my point of view atau in my view. From my point of view atau in my view di dalam bahasa Indonesia bisa diartikan
dalam sudut pandang saya atau menurut pandangan saya. Dua frasa ini menggambarkan cara kita melihat atau memandang suatu permasalahan. From my point of view atau in my view biasa digunakan untuk mengungkapkan pendapat tentang subjek atau topik yang serius. Contohnya, in my point of view, this pandemic will be finished soon. Menurut pendapat saya atau dalam sudut pandang saya, pandemi ini akan segera berakhir. How about you? Do you agree? Setuju dengan pendapat saya? Oke, lanjut ke frasa yang terakhir, yaitu as far as I'm concerned. Frasa ketujuh ini, as far as I'm concerned, artinya sejauh yang saya tahu atau sebanyak yang saya tahu. Jadi kesannya kurang yakin atau kita punya pengetahuan yang terbatas tentang topik atau tema yang sedang kita bicarakan. As far as I'm concerned, he is an attractive person. Sejauh yang saya tahu, dia adalah seseorang yang lincah. Nah, itu tadi 7 frasa yang biasa digunakan untuk mengungkapkan pendapat dalam bahasa Inggris. Sebenarnya masih banyak sekali frasa-frasa yang lain. Namun di video ini kita bahas 7 dulu. Don't forget, if you like this video, please click like button. Dan kalau kamu punya saran, kritik, atau masukan, please comment down below. Thanks for watching me. See ya in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pasti pernah ditanyakan pendapat kamu. Tutup phrase atau frasa yang ketiga yaitu for me. Frasa for me biasa digunakan untuk melakukan pekerjaan yang berat.